pembelajaran hari ini, saya akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan ya. Dan ini merupakan materi kelas 9. Nah, mari kita perhatikan ciri-ciri kebahasaan teks laporan tersebut. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Contohnya yang umum itu ada transportasi umum, ya kan? Dari umum ini bisa dicari yang khususnya. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif. Artinya di sini kalimat itu subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, kita mencampurkan dua bahan tersebut. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat aktif ya, karena subjeknya secara aktif melakukan pekerjaannya. Ciri yang ketiga, menggunakan kata tugas hubungan logis. Nah, apa sih kata tugas itu? Mari kita perhatikan. Apa kata tugas? Kata tugas yang logis itu merupakan kata yang berfungsi menerangkan hubungan yang diperoleh berkat penalaran logika dari unsur yang berada sebelum kata tugas atau setelahnya, ataupun sebaliknya ya. Nah, kata tugas hubungan logis ini masih terbagi secara global nanti ya. Ada 5 itu, kata depan, konjungsi, ada kata sandang, kata seru, dan partikel. Mari kita perhatikan satu persatu kata tugas ini ya. Nah, jenis-jenis kata tugas. Pertama, ada yang namanya kata depan atau preposisi. Nah, preposisi ini fungsinya untuk menentukan hubungan suatu kata. Nah, biasanya preposisi ini ada penggunaannya itu mirip seperti imbuhan. Terutama ada di kata di dan ke. Cuma bedanya kalau di kata depan itu tulisan kata depan di dengan kata selanjutnya wajib dipisah. Kalau dia imbuhan, di itu harus digabung. Jadi preposisi di sini mau menunjukkan tempat ya, di dan ke tersebut. Boleh dilihat di contoh tersebut ya, ada dia tinggal di Medan, kata di itu dipisah dengan kata Medan. Nah, yang kedua, ada jenisnya yang namanya kata hubung atau konjungsi. Kata hubung ini fungsinya menghubungkan satu kata atau kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, di konjungsi ini pun ada pembagiannya secara global itu 4 jenis ya. Nah, jenis-jenis konjungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya konjungsi koordinatif. Maksudnya di sini menghubungkan kata, frasa atau klausa itu ataupun kalimat yang memiliki hubungan setara atau sederajat. Itu biasanya menggunakan kata penghubung serta dan atau. Seperti di contoh, kamu suka komik atau novel? Nah, kalimat ini kedudukannya setara atau sama. Nah, jenis konjungsi yang kedua berikut ini. Ada yang namanya konjungsi korelatif. Nah, korelatif ini menghubungkan klausa, frasa, kata yang kedudukannya itu sama. Dan di korelatif ini memiliki pasangan ya. Contohnya ada baik pasangannya maupun konjungsinya. Demikian itu pasangannya sehingga, bukan hanya pasangannya melainkan, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan contoh tersebut. Di dalam satu kalimat itu terdapat konjungsi korelatif. Dia dikenal bukan hanya sebagai penyanyi, melainkan juga sebagai pengusaha.
Kalau mau membuat kata bukan hanya, itu carilah setelah kata konjungsi tersebut, cari yang berupa kata benda seperti penyanyi. Tapi kalau nanti kalian mau menggunakan kata tidak hanya konjungsinya, maka setelah konjungsi tidak hanya itu yang harus kalian masukkan bukan kata benda melainkan kata kerja. Nah, itu bagian konjungsi korelatif ya. Selanjutnya ada yang namanya konjungsi subordinatif. Kalau yang dua tadi kedudukannya sama, kalau di konjungsi ini subordinatif, kedudukannya itu tidak setara atau tidak sederajat. Jadi di konjungsi ini nanti ada istilahnya induk kalimat dan anak kalimat. Apa bedanya induk dan anak kalimat? Kalau dia kalimat tersebut mendapatkan konjungsi, maka kalimat tersebut tergolong anak kalimat. Dan yang tidak ada konjungsi itu namanya induk kalimat. Contohnya, ketika dia datang, ibunya pergi. Nah, yang tergolong anak kalimat ada di kata ketika dia datang. Induk kalimatnya ibunya pergi. Nah, kalau anak kalimat berada di depan, maka harus ada tanda koma memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Nah, selanjutnya konjungsi terakhir ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Namanya saja sudah antar kalimat, maka yang dihubungkan itu kalimat satu dengan kalimat yang lain ya. Dan coba kalian perhatikan di contoh. Di contoh tersebut ada dua kalimat. Jadi yang mau dihubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertama itu kan semua yang dilakukannya tidak ada yang berhasil. Kalimat keduanya dia tetap tidak putus asa. Nah, ini mau digabungkan dua kalimat ini, maka dipakailah konjungsi antar kalimat supaya memiliki hubungan yang logis, yaitu menggunakan konjungsi biarpun begitu. Nah, itulah 4 konjungsi. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kata sandang atau artikula. Nah, kata sandang ini merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang ya. Contoh kata sandang ini ada penggunaannya si, sang, hang, para, dan kaum. Para itu menandakan jamak ya. Boleh kamu lihat di contohnya, para pemenang akan diundang makan di restoran. Nah, ini penggunaan para merupakan penggunaan kata sandang. Di dalam teks hari ini mengenai teks laporan percobaan banyak juga menggunakan kata sandang. Selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya kata seru atau interjeksi. Interjeksi ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan penulis atau pembicara. Misalnya, mau menandakan sesuatu hal, maka boleh menggunakan kata amboy, wah, is, dan lainnya ya. Dan kata seru ini selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, jenis kata tugas yang kelima itu ada yang namanya partikel penegas. Nah, namanya saja sudah penegas, maka partikel ini berguna atau bertujuan untuk memberi penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Nah, coba perhatikan contohnya ya. Ada kata beginilah. Nah, partikel ini ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Selanjutnya, ada ciri yang keempat. Yang tadi kan bagian kata tugas ya. Sekarang, ciri yang keempat, menggunakan kata kerja aktif
untuk menggambarkan proses dan aksi. Jadi di dalam teks laporan percobaan itu ciri kebahasaannya kata kerjanya aktif untuk menggambarkan proses dan aksi ya. Contohnya ada aduklah. Jadi di contoh ini ada proses dan tindakan yang dilakukan seseorang. Nah, selanjutnya ada ciri yang kelima, yaitu tidak ada urutan waktu tetapi urutan kegiatan. Urutan kegiatan dapat ditandai dengan adanya penomoran yang bisa kita jumpai di langkah-langkah kegiatan ya. Atau bisa juga menggunakan kata-kata seperti pertama, selanjutnya. Nah, itu yang kelima ya. Ciri kebahasaan yang keenam, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi di dalam ciri kebahasaan teks laporan percobaan itu lebih banyak menggunakan kata benda dan frasa benda ya dibanding kata ganti orang. Kata ganti orang itu kan bisa seperti mereka. Jadi kalau di teks laporan percobaan itu tidak ada ya. Nah, selanjutnya ciri yang ketujuh, menggunakan istilah teknis. Di dalam teks yang lain selain teks percobaan juga menggunakan istilah teknis ini ya, seperti contohnya mamalia, produsen. Istilah teknis ini maksudnya istilah-istilah yang dipakai di dalam bidang tertentu suatu ilmu. Yang kedelapan, dan ini adalah ciri yang terakhir, biasanya, tapi bukan berarti harus sekali ya, tapi biasanya disertai foto, bisa diagram ataupun peta. Ini tujuannya agar laporan itu lebih lengkap. Sekian dulu ya video pembelajaran saya hari ini. Apabila ada yang mau kamu tanyakan, boleh ditanyakan langsung atau kamu boleh tulis pertanyaanmu di dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.